Episode ke-17, penyesalan. Mama Freya menatap cucunya yang terlihat sudah cukup baik. Wanita berbaya itu berjalan ke arah Ron sambil mengeluarkan tangannya mengelus rambut cucu kesayangannya. "Bagaimana keadaanmu, Ron?" tanya Freya menatap sang cucu. "Baik, Oma, hari ini sudah boleh pulang," jawab Ron. "Kenapa kamu gak hati-hati? Kalau mainin cutter itu bahaya, bisa-bisanya sampai mengiris pergelangan tangan." Freya mengembuskan napas kasar saat melihat bagaimana cucunya itu sampai terkena silet. Mila mau mengatakan jika Ron tidak sengaja terkena benda tajam itu. Tentu saja Mila tidak akan mengatakan kalau putranya melakukan percobaan bunuh diri gara-gara diputuskan cinta oleh kekasihnya. "Baiklah, kalau begitu kalian bersiap-siap. Setelah dari rumah sakit aku akan bertemu dengan calon besan," ucap Freya tersenyum lebar. "Calon besan?" cicit Mila dan Ron bersamaan. "Iya, calon mertuanya Alexander," jawab Freya. "Wah, aku jadi penasaran siapa wanita yang akhirnya bisa menaklukkan hati seorang Alexander," seru Mila. "Besok kalian juga tahu kalau Alexander sudah melamar kekasihnya," jawab Freya tersenyum. Pagi itu Devina pergi ke kampus diantar oleh Dava. Setelah kemarin dia berkunjung ke rumah mama dari Alexander dan berpura-pura menjadi kekasihnya. Kini Devina harus menghadapi dosen killernya itu di kampus. "Nanti nggak bisa jemput, biar sopir yang jemput kamu," ujar Dava mengelus rambut kembarannya itu. Hanya itu jawaban Devina. Dava mengerutkan keningnya ketika melihat Devina sama sekali tidak semangat. Devina melihat Alexander masuk ke dalam kelasnya. Pria itu berpenampilan formal dengan kemeja berwarna biru cerah dan juga celana hitam panjang. Alexander selalu memakai kacamata setiap mengajar. Mungkin itu juga yang membuat Devina tidak mengenalinya saat mabuk malam itu. Dilihat seperti ini ternyata Mr. Killer tampan juga ya. Tapi dia lebih tampan jika melepaskan kacamatanya dan berpenampilan lebih santai. Pantas saja semua mahasiswa di sini mengidolakannya. Lamun Devina menatap Alexander intens. "Devina, apa sekarang kamu sudah mulai tertarik dengan Mr. Alexander?" bisik Jessica. "Tidak, maksudku iya, aku tertarik dengan pelajarannya," jawab Devina gugup. Entah kenapa dia tiba-tiba merasa malu saat kepergok Jessica sedang menatap Alexander tanpa berkedip. "Ada apa denganku? Kenapa aku jadi menatap Mr. Alexander seperti ini?" Batin Devina menundukkan pandangannya. Alexander melihat hal itu. Padahal sejak tadi dia merasa senang jika Devina memperhatikan penjelasannya. Tapi sepertinya Devina tidak benar-benar memperhatikan. Alexander berjalan ke arah meja Devina, dan hal itu tentu saja membuat Devina terkejut. "Nama kamu Devina Alvarez, kan?" Devina hanya mengangguk menatap mata yang mulai dia sukai saat ini. Mata yang selalu menatapnya dengan tatapan berkabut membuat kedua orang yang pernah terlibat hubungan one night stand itu merasakan desiran halus pada dada mereka. "Aku lihat kamu tidak pernah serius memperhatikan penjelasan dari saya. Jadi saya ingin kamu buat isai dan bawa ke ruangan saya setelah jam pelajaran selesai," ujar Alexander tajam menekan setiap kalimat yang diucapkan. Bahkan mahasiswa di sana merasa terintimidasi padahal Alexander hanya mengucapkan kalimat itu pada Devina. Benar-benar dosen killer, rutuk semua orang dalam hati. Namun berbeda dengan reaksi Devina, yang menganggap semua ucapan yang terlontar dari mulut Alexander terdengar sangat seksi. "Astaga Devina, kenapa sekarang pikiran kamu berubah menjadi mesum hanya karena mendengar dia berbicara?" Batin Devina mengalihkan tatapan Alexander. "Baik mister, akan saya kerjakan." Devina menundukkan wajahnya tidak berani menatap Alexander, yang tiba-tiba memiliki berjuta pesona di mata wanita itu. Alexander tersenyum dalam hati. Dia bisa melihat telinga Devina berubah merah saat ini. Aroma lili blossom yang wanita itu pakai juga menempel di hidung. Tidak ada yang bisa mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh kedua orang itu, karena hanya mereka berdua yang bisa merasakan. Devina berjalan dengan langkah berdebar. Wanita itu melihat papan nama yang tertera di atas pintu dan menghela napas kasar. Itu adalah ruangan Alexander. Biasanya dia tidak pernah segugup ini, hanya karena harus menumpuk tugas kepada salah satu dosennya. "Apa yang kamu pikirkan, Devina?" Wanita itu menepuk pipinya beberapa kali, mengusir berbagai macam bayangan yang sejak tadi mengusiknya. Bayangan ciuman panas yang dilakukan oleh Alexander membuat Devina lagi-lagi merasakan hawa panas di sekitarnya. Padahal saat ini cuaca berasa cukup dingin. Saat Devina akan mengetuk pintu ruangan Alexander, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang saat ini ingin sangat dia hindari. "Devina, tolong kasih aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan kita."
Devina mengempaskan tangan Ron yang memegang pergelangan tangannya kuat. Wanita itu bahkan menatap jijik terhadap bekas tangan Ron pada lengannya. Tidak ada lagi kesempatan kedua, desis Devina menahan emosinya. Please, aku benar-benar menyesal sayang. Stop, jangan panggil aku sayang. Itu sama sekali tidak pantas keluar dari dalam mulutmu. Ron merasa hatinya begitu sakit mendengar penolakan dari wanita yang masih sangat dicintai itu. Perdebatan mereka menjadi tontonan para mahasiswa yang dapat dari sana. Bahkan Zoe juga melihat itu. Zoe mengepalkan tangannya kuat, menahan amarah karena melihat Ron yang mengejar Devina kembali. Devina terkesiap saat Ron berlutut di hadapannya. Pria itu terlihat sangat menyedihkan. Sejujurnya Devina merasa sedikit kasihan melihat Ron dan penampilannya yang seperti ini. Tolong, kasih aku kesempatan sayang, aku mohon. Pucuk Ron mengibah. Ada apa ini? Tanya Alexander yang baru saja membuka pintu ruangannya dan melihat drama di hadapannya ini dengan kening yang kerut. Tidak ada apa-apa, Mister. Saya kesini ingin menyerahkan Isa yang Anda inginkan, ucap Devina. Masuk, Devina, suruh Alexander. Devina dengan senang hati masuk ke dalam ruangan itu, meninggalkan Ron yang saat ini masih berlutut menahan kecewa di hatinya.